Tes. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya bernama Jack Nikulingga dari kelas 10 TKJ 3. Tes. Di video kali ini saya mau menjelaskan fungsi logika yang terbagi menjadi 4. Itu 1. Logika not, 2. Logika and, 3. Logika or, 4. Logika if. Baik, kita langsung masuk ke langkah awal. Langkah awal kita langsung menuliskan judul. Kita buat fungsi logika. Nah, seperti yang kita lihat, teks fungsi logika lewat dari tabel B1. Karena lewat, kita buat teksnya itu menjadi satu tabel. Seperti ini, kita bold. Nah, langsung kita klik ini. Nah, kita buat sedikit rata tengah. Nah, kita kasih warna. Nah, kita lanjut ke logika pertama. Nah, di logika pertama ini kita buat logika apalah ya. Nah, logika not. Logika tuh not. Kita buat tanda panah, lalu pengertian logika not. Pengertiannya adalah logika yang logika yang digunakan kayaknya ya digunakan untuk mengembalikan suatu keadaan. Input harus berupa bilangan binar. Harus berupa bilangan binar. Nah, hasil eksekusinya berupa true false. Nah, di logika not ini kita lihat teksnya lewat dari tabel A5. Nah, maka dari itu cara atau teknisnya kita buat seperti menulis judul tadi. Contoh seperti ini. Kita bold. Lalu kita pencet ini merge and enter. Nah, kita buat sedikit, kita buat apa tengah. Nah, lalu kita kasih sedikit warna. Nah, lalu kita buat tabel input, output. Nah, kita
isi misalnya 1 0 0 0 1 2 0. Nah, pola yang harus kita masukkan ialah sama dengan not, buka kurung, kita klik di bawah input nih, nomor 1. Nah, lalu kita buat tutup kurung, enter. Nah, di situ terlihat tulisan false. Karena gak mau ribet, contoh, kalau biasanya orang-orang pasti kliknya satu-satu dan ngisinya satu-satu. Karena sudah kita isi kodenya, maka ini akan otomatis ada jawabannya jika ini ditarik ke bawah. Yang ditarik itu ialah seperti yang kita lihat, ada di sudut bawah false. Di tabel false warna hijau, titik warna hijau. Nah, kita klik 2 kali, lalu kita tarik ke bawah, langsung jawabannya akan muncul sendiri. Nah, lalu kita bold semua, maaf, kita blok, lalu kita isi tabel. Nah, ininya input outputnya kita kasih warna, contoh warna hijau. Contoh warna hijau. Nah, kita logika not sudah nih. Kita lanjut logika N. Nah, 2. Logika kita buat tanda panah. Lalu kita isi dengan logika N. Logika N. Masukkan logika yang digunakan untuk menggabungkan dua lebih pernyataan atau statement. Input harus berupa bilangan biner. Hasil eksekusinya berupa true atau false. Konsepnya perkalian. Nah, seperti yang kita lihat, logika N ini keluar teksnya keluar dari tabel A19. Maka tekniknya sama seperti di logika not. Contoh seperti ini. Kita blok. Nah, lalu kita klik ini dan yang ini. Nah, kita buat rata tengah.
Lalu kita kasih warnanya seperti logika not. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan TB. Contoh, TB up buat di sini adik ya, B pada. Maka kita buat TBAD 170, lalu TB padel 160. Lalu kita buat terlebih dahulu tabelnya. Nah, kita buat rata tengah. Lalu kita isi TB adit dan TB paddle dengan warna merah. Baik, kita lanjut buat tabel lagi. Seperti ini, kita ketik statement 1. Satu. Lalu sampingnya kita ketik statement 2. Sampingnya kita klik output and kurung and tutup kurung bas on tabel TB. Nah, lalu sampingnya lagi output buka kurung and tutup kurung based statement lalu. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ini sedikit berantakan karena teks yang kita ketik keluar itu melebihi kapasitas tabel yang sudah kita ketik tadi. Kita ketik ada 4 tabel, maka kita blok 4 tabel tersebut, lalu kita klik yang ini warp text. Nah, kita klik. Nah, kita buat rata tengah. Nah, lalu kita akan coba isi di sini 1 1 0 0, lalu 0 1 0 1. Nah, di sini polanya adalah dengan n buka kurung. Nah, kita lihat TB adit lebih besar daripada TB paddle, koma TB paddle lebih kecil daripada TB adit, sama dengan maaf, kita langsung tutup kurung, langsung enter. Nah,
jawabannya langsung muncul true. Jika kita harus mengetahui jawaban aslinya, apakah ini benar true atau false. Lalu kita cara melihat polanya udah benar atau belum, kita harus melihat atau mengisi pola yang di sini. Sama dengan buka kurung statement 1 titik 2 statement 2 tutup kurung enter. Nah, coba kita tarik ke bawah, otomatis jawabannya langsung muncul. Nah, lalu kita akan menyamakan atau mencari jawaban yang harus sama jawabannya dengan ini. Nah, sini kita isikan polanya lagi. Kemudian buka kurung TB Adit lebih besar dari TB Padel. Nah, koma TB Padel sama dengan TB Adit. Terkadang ada yang menanya kenapa sama dengan. Karena jika satu di statement 1 adalah 1, maka di logika 1 kita buat bilangannya benar. Dan kita lihat di statement 2 di sini ada 0. Maka kita buat state atau di logika kedua kita taruh bilangan yang salah. Lalu kita enter. Nah, jawabannya sama seperti yang ada di sampingnya. Lalu kita coba yang ini lagi, yang di bawahnya lagi. Nah, kita coba sama dengan AN dengan buka kurung TB Padel sama dengan TB Adit, koma TB Adit lebih besar dari TB Padel, tutup kurung enter. Nah, yang di bawah juga sama, karena ini 00 kita buat bilangannya bilangan logika 1 dan logika 2 bilangannya salah. Nah, kita contohkan sama dengan buka kurung TB Adit sama dengan TB Padel. Koma TB Padel sama dengan TB Adit, tutup kurung enter. Nah, jawabannya sudah muncul nih. Ini sudah menandakan benar. Nah, kita akan buat tabelnya. Nah, lalu kita kasih sedikit warna. Kita coba memakai warna hijau. Nah, logika kedua sudah siap nih. Lanjut ke logika ketiga, yaitu logika OR. Nah, kita ketik 3. Logika OR. Logika OR. Kita buat tanda panah, lalu kita isikan pengertian logika OR. Nah, langsung kita masukkan.
Logika. Nah, oh iya. Logika. Bentar. Nah, nah, logika. Logika yang digunakan untuk mengecek beberapa kondisi. Cukup salah cukup salah satu kondisi bernilai benar. Input berupa bilangan biner. Hasil eksekusinya berupa true atau false. Nah, sama seperti logika not dan and tadi, teksnya selalu keluar tabel. Nah, kita buat langkahnya seperti kedua logika tadi. Up. Nah, lalu kita klik. Nah, dan ini. Mohon maaf, jika mau ngeklik, maaf, sedikit kesalahan teknis. Nah, itu langkah yang salah. Jangan pertama ngeklik yang bagian ini, lalu mengklik bagian yang ini. Yang harus pertama diklik, cukup yang cuman ini dulu. Laku hilang. Lalu yang ini. Maaf, kita ketik ulang. 3. Logika OR.
pengertian logika OR. Logika yang digunakan untuk mengecek beberapa kondisi cukup salah satu kondisi bernilai benar. Input beberapa bilangan binar. Hasil eksekusinya berupa true and false. Itu kita blok lu ini. Nah, gitu cara yang benar. Sedikit pemberitahuan atau sedikit saran. Jangan duluan mengetik atau mengklik yang ini, mengklik part text, baru mengklik margin. Harus sebaliknya. Ini terlebih dahulu diketik atau diklik, lalu ini. Nah, agar tidak terjadi seperti masalah tadi. Nah, langsung kita lanjut, langsung kita ke tengah, langsung kita kasih warna. Nah, tabelnya coba kita salin, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, sudah kita pindahkan, ininya kita hapus terlebih dahulu karena sudah tentu logikanya berbeda. Lalu ini juga kita hapus. Nah, di sini tekniknya termasuk sama di logika N. Perbedaannya, logika OR dan logika N adalah jawaban mereka sedikit berbeda, tapi cara teknis pemasukan pola ada samanya, ada berbedanya juga. Yang berbeda adalah contoh. Berbeda sama dengan OR-nya. Tadi di sini diisi N di sebelumnya, di sini diisi OR. Lalu sila bagiannya itu sama dalam pemasukan pola. Kita masukkan polanya. TB adit lebih besar daripada TB padel, TB padel lebih besar lebih kecil daripada TB adit. Tutup kurung, enter. Nah,
Jawabannya muncul true. Kita akan lihat jawabannya benar atau salah. Nah, kita harus isi polanya di sini. Kita isi sama dengan or buka kurung. Lalu statement 1 titik 2 statement 2 kurung. Enter. Nah, seperti yang saya bilang, ini selalu jawabannya benar. Maka kita harus mengikuti jawaban yang benar. Kita lihat jawabannya. Nah, kita harus mengisi pola yang kosong tersebut. Kita usahain jawabannya sama. Nah, kita isi. Mohon maaf, ini termasuk sama seperti logika N, karena ini bilangannya mohon maaf, karena saya sudah jelasin di logika N. Nah, kita lanjut. Nah, benar nih. Di logika OR kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian tahap keempat, yaitu logika if. Kita masuk klik 4, logika if. Kasih tanda panah. Lalu kita masukkan pengertiannya. Logika yang digunakan untuk menentukan hasil berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi benar, maka menghasilkan nilai pertama. Jika salah, maka menghasilkan nilai kedua. Nah, kita lakukan teknisnya seperti tadi.
sana. Nah, lalu hasil salinan tadi atau bisa kita salin ulang seperti ini. Nah, mungkin tidak usah disalin. Nah, mohon tunggu sebentar. Kita coba hapusnya. Kita rapikan kembali. Nah, di sini kita akan mengetik no. Sampingnya nama siswa, sampingnya nilai, sampingnya status, sampingnya peringkat. Lalu kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat namanya Nico. Del Rian, Edo, Steven, Jeremy, Ega, produk. Iya. Lalu kita buat nilainya acak pun boleh. Kita buat ini 99 atau 95, 9, 8, 87, 86, 10, 50, 70, 40, 51, 52, atau bisa kita buat 6, 7. Lalu status kita tidak isi sendiri, tapi kita isi dengan kode. Lalu kita buat di sini
nilai status. Nilainya lebih dari 75, lulus. Jikalau kurang dari 75, maka keluar. Lalu bisa isi statusnya dengan pola. Sebelum kita mengisi pola, mari kita perbaiki atau kita taruh atau kita buat tabelnya terlebih dahulu. Rata tengah. Nah, jika nama siswa ini teksnya masih kurang, kita agak lebarkan sedikit. Nah, di sini kita isi pola status sama dengan if buka kurung koma tanda kutip B75 tanda kutip lulus kutip koma kutip koma tanda kutip keluar tanda kutip tutup kurung enter. Nah, di sini kita lihat lulus, statusnya lulus. Langsung kita geser ke bawah, kita akan lihat siapa yang lulus, siapa yang keluar. Nah, seperti yang kita lihat, yang nilai di atas 75 lulus dan di bawah 75 keluar. Maka kita buat peringkatnya dengan pola sama dengan rank buka kurung 95 koma lima bold dari 5. Intinya kita bold semua nilai. Nah, jika sudah di bold, kita kasih tanda dolar di awal sini. Nah, di dolar di awal D dan di akhir D. Begitu juga sebelah sini. Nah, dan ya, kita tutup kurung, enter. Nah, langsung dapat peringkat. Langsung kita tarik ke bawah dan kita lihat siapa peringkat pertama dan terakhir.
kita lihat peringkat pertama adalah padel dan terakhir adalah roller skate. Nah, saya pernah ingat ada kurang satu lagi. Kalau tidak salah, nilai lalu sampingnya nilai sampingnya predikat. Lalu di sini kita ketik predikat. Nah, di sini nilai 100 nilai 100 sampai 90 predikatnya A. 90 sampai 80 predikatnya B. 80 sampai 70 predikatnya C. 70 sampai 60 predikatnya D. Sampai 50 E. 50 sampai 0 adalah F. Langsung kita isi polanya. Kita di sini isi polanya sama dengan if buka kurung buka kurung 95 lebih besar dari 90, maka maaf sama dengan 90, koma kita kasih ini A, koma
kurung, turun, pilih lebih besar sama dengan 80, koma B, B, koma if buka kurung, lebih besar sama dengan 70, tanda kutip C, koma if buka kurung lebih besar sama dengan 60, kutip D, kutip if kurung nilai lebih besar sama dengan 50, koma tanda kutip E, tanda kutip, koma if buka kurung, maaf, if, mohon maaf jika tadi ada kesalahan teknik, if buka kurung klik lebih besar sama dengan 0, tanda kutip F, tanda kutip. Nah, lalu kita membuat tutup kurung. Kita lihat berapa buka kurungnya. Seperti yang kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita buat tutup kurungnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kita enter. Nah, terus kita geserkan. Nah, kita lihat predikat siapa yang A dan siapa yang F. Lalu kita di sini kita mengasihkan ini tabel, mengasihkan nilai status ini tabel, dan nilai dan predikat ini tabel. Kita buat rata tengah juga biar sedikit rapi. Nah, ini juga seperti itu. Tabel,
rata tengah, rata tengah. Nah, seperti inilah. Lalu kita kasih warna, kita pakai warna hijau. Nah, sini kita pakai warna merah. Nah, lalu warna merah. Nah, ini karena tidak nampak teksnya, kita agak lebarkan sedikit. Nah, predikat, peringkat, dan predikat. Kita lihat. Langsung kita, seperti yang kita lihat, kita ingin membuat urutan yang pertama sampai ke terakhir. Tapi, seperti yang kita lihat, peringkatnya acak atau predikatnya acak. Kita pengen membuat urutan pertama sampai urutan terakhir. Contohnya, nomor 1 di atas, paling atas, peringkat 1 nomor atas, peringkat terakhir nomor bawah, peringkat terakhir paling bawah. Kita menggunakan teknik sort. Kita klik bagian kanan, lalu kita pencet sort, sort A to Z. Kita klik, langsung enter. Nah, seperti yang kita lihat, ini kan sudah berjejer nih. Lalu ininya juga kita buat. Seperti yang kita lihat, juara pertama ialah Padel, kedua Nico, ketiga Brian, keempat Jeremy, kelima Stephen, keenam Ega, ketujuh Edo, ke-8 Rodikia. Nah, seperti inilah caranya. Oh, kita lihat nonya berantakan. Jadi, kita urutkan dengan cara atau dengan pakai kode mohon maaf, pola sama dengan row buka kurung tutup kurung. Lalu kita lihat 5 di sini, barisan judul-judul tabel ini itu barisan 51. Lalu kita ketik 50 atau minus 51. Nah, lalu kita sort lagi. Mohon maaf. Ulang lagi.
ini aja kita sort. Seperti yang kita lihat, kita isikan kodenya 1 atau 52, 51 saja. Dengan row buka kurung tutup kurung min 51. Maaf, kita hapus dulu angkanya. Awalnya kita harus mengisi polanya terlebih dahulu. Kita isi sama dengan row kurung tutup kurung lalu 50 minus 51 nah langsung kita tarik. Nah, jika sudah kita tarik, kita akan sortkan ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini tidak berganti lagi. Jika kita sort tadi, ini secara otomatis langsung terganti. Setelah kita isi pola yang sini row tadi, secara kalau semisal kita buat ini row, maaf, kita buat sort, otomatis ini tidak akan terganti lagi. Jadi mungkin seperti itulah akhir dari video ini. Jika saya ada kesalahan kata atau salah dalam berpengertian dalam penjelasan video, saya mohon maaf terhadap perilaku saya yang salah. Dengan akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.